Oke teman-teman, kita lanjut diskusi kita sama para teman-teman dari Papri. Oh, malam ini agak seru. Mudah-mudahan nanti di episode yang selanjutnya kita bisa lebih debat, tetapi kan debat yang berisi untuk kita bisa dapat suatu kesimpulan untuk bagaimana perkembangan musik di Makassar. Ya, Wi, kau kan sekarang sudah jadi selebriti, ya kan? Nah, ada nggak maksudnya keinginanmu bagaimana kita bikin sinetron juga di Makassar dan mengajak adik-adik atau teman-temanmu main di sini? Oh iya, ada. Jadi kemarin ini kan teman-teman di Jakarta, teman-teman artis Jakarta ini kan saya lama kan enggak ke sana, enggak lama ketemu lagi kan karena saya ada hampir 7 bulan 6 bulan lah saya di Makassar. Dia tanya, "Wi, ente di mana, Wi?" Saya bilang di Makassar sekarang, Bang. Dia bilang, "Bikin apa sekarang kesibukan?" Saya bilang, "Saya kepengen bikin satu sinetron yang kayak di Jakarta itu. Saya mau bikin di Makassar." Jadi dia bilangin, teman-teman di sana itu, teman-teman di Jakarta itu alhamdulillah sangat respons sekali dengan dia bilangin, "Wi, panggil kita, Wi, apa yang bisa kita bantu-bantu, saya mau, Wi." Nah itu kan alhamdulillah, artinya teman-teman di Jakarta itu care juga sama kita di sini di Makassar, di sini teman-teman di Makassar. Kan saya bilang kemarin sama Om Gian, kemarin sempat ada teman-teman dari Jakarta datang, salah satu sutradara, artinya sutradara banyak sinetron-sinetronnya di Jakarta. Dia datang, dia bilang, potensi sekali ini, Wi, kalau kau bikin di sini, Wi. Bikinlah. Saya bilang, iya, ini makanya cari teman-teman dulu yang bisa bersinergi sama dia kan. Kita ngobrol-ngobrol untuk bikin supaya ada karya-karya lah kita anak-anak di sini juga yang kayak biasa dibikin di Jakarta gitu, sinetron TV kayak gitu. Nah, itu yang rencana saya mau bikin dengan selama saya ada di sini. Jadi saya punya misi itu pulang ke sini juga itu ya rencana saya mau bikin begitu, berkarya kayak model kayak begitu. Oke, terima kasih Wi ya. Siap, nanti kita undang lagi tapi dalam suasananya yang lain lagi ya. Gitu. Ika, sekarang kan Ika kalau kita lihat perkembangannya udah 14 tahun, 17 tahun yang lalu Anda jadi mestinya sudah banyak Ika-Ika yang lain yang lahir, tapi sudah banyak bintang baru apa saran-saran Ika sekarang ke depan untuk masyarakat, untuk Papri? Sarannya untuk masyarakat ya, tetaplah terus berkarya, yang para seniman ya, buat para seniman khususnya tetaplah terus berkarya, kalau bisa supaya diingat terus sama masyarakat, tetap terus berkarya. Kalau bisa bikin lagu setiap tahun itu ada lagu ada rekaman biar makin diingat kayak contohnya saya Ika KDI kan sudah 17 tahun Om. Jadi saya harus setiap tahun itu insya Allah ya, saya juga berencana begitu Om. Setiap tahun ada juga saran dari Kak Gian, setiap tahun itu harus ada lagu dangdut atau lagu daerah biar orang masih mengenal kita, bilang oh ini Ika KDI 1. Ternyata dia masih eksis gitu, walaupun masih banyak lagi bintang-bintang baru, tapi kita masih eksis juga. Iya, begitu Om. Oke, makasih Ika. Tetaplah terus berkarya. Iya. Dan terima kasih juga Om Ancu sudah mengundang di V-Channel ya Om ya. Iya. V-Channel di program acara Melodi Dialog. Terima kasih banyak sudah mengundang kami. Sebetulnya bukan V-Channel tapi ini kontennya Papri sebetulnya. Podcastnya gitu. Papri. Cuma numpang lewat aja ya. Iya. Thank you juga buat Papri juga. Terima kasih banyak alhamdulillah. Sudah jadi pengurus juga di Papri. Andi Bangara. Iya. Kalau kita dilihat orientasi musik itu kan besar sekali. Jadi mulai ada penyanyi, ada band, ada grup, macam-macam.
Di Makassar pun juga seperti itu, ada perkembangan, jumlah penyanyinya banyak, jumlah grup bandnya juga sudah mulai bagus-bagus, ya kan. Nah, menurut Anda, yang harus dibuat oleh Papri ke depan ini untuk menghimpun seluruhnya, karena kan musik ini kan variatif sekali dalam artian yang universal. Nah, ada jenis musik, ya kan, ada dangdut, ada jazz, ada blues, ada grup band. Kan ini menjadi suatu kesatuan nanti dalam Papri. Menurut Anda bagaimana mengaturnya supaya semua on posisinya pada posisi yang saling menguntungkan? Papri ini pertama harus jadi payung ya. Kemudian yang kedua harus bikin roadmap nih, peta jalannya. Ada sering ada kompetisi musik, sering ada pertunjukan non competition. Terus bibit-bibit baru itu memang harus muncul. Terus saya kira kita punya tekad bersama bahwa karya-karya itu harus diberi tempat dan harus ini secara ekonomi. Jadi industri ini tuh harus kemampuannya menjalin hubungan sama pemangku kepentingan seperti pemerintah, dewan itu harus ada tuh. Yang paling penting harus menjanjikan bikin janji kepada para insan musik bahwa kami hadir, insya Allah musik akan maju di Makassar dan Sulsel. Itu tekadnya harus kuat. Iya. Iya, itu yang paling penting. Terus saya tadi ngobrol sama Dian waktu break bahwa label Makassar ini yang paling utama adalah dari pemerintah adalah kota kuliner. Kota musik ada di Maluku, fashion ada di Bandung. Tapi sebenarnya talenta bermusik kita luar biasa. Nah, bagaimana tali temali antara kuliner dan musik ini harus di blend ini supaya dua-duanya maju. Supaya kehadiran Papri ini benar-benar terasa. Bang Ara berapa kali dalam diskusi kemarin sama Papri, ya kan? Saya bilang sama Udin Leader, sama Ketua Papri, tantangan buat Anda karena saya kadang-kadang cemburu lihat misalnya ya. Begitu hebatnya Didi Kempot bikin lagu Jawa dan diterima oleh seluruh warga Indonesia. Bukan Hindu ya, Pak. Suriname ya. Artinya orang mau ikut dengan lagu Jawa. Tapi kalau di Indonesia ini kan nggak banyak ya. Ya mungkin kalau lagu-lagu Batak nggak banyak lah. Kalau lagu Makassar itu cuma yang menasionalnya Angin Mamiri. Orang Jawa bisa lagu karena itu udah lama sekali. Tapi kalau lagu-lagunya Anci, almarhum lagu-lagunya Udin kan tidak. Beda memang kalau kita lagu-lagu Ambon atau lagu-lagu Manado karena liriknya yang hampir sama. Jenaka, tetapi kan bisa diterima. Nah, ke depan itu menurut saya Gian ya, yang begini-begini itu harus dikembangkan, harus dicari seperti dibilang tadi Andi Mangar, harus ada bukan cuma road mapping dalam konteks karakter atau jenis musik, tapi bagaimana kreativitas itu bisa berkembang. Iya kan kalau kita lihat Didi Kempot judul lagunya Stasiun Balapan, tapi orang Batak bisa lakukan dengan medok Jawanya yang bagus. Karena memang ada daya tarik. Saya tidak tahu Anda lebih mengerti daya tariknya itu di liriknya atau di iramanya atau di mananya, tetapi kan memang enak didengar. Lagu itu kan dua saja, menggoyang body dan menggoyang sukma secara bersamaan ya. Ada lagu yang kayak slow tadi itu kadang lirik itu menggoyang sukma kita, tapi kalau yang ritmik nah ini lagunya kayak dengan kasih contoh di Kempot itu dua-duanya ya dapat. Dia goyang kita punya body dan soul kita juga dia goyang. Itu dia masalah. Jadi hampir pernah dapat ini pandangan pribadi saya pada waktu Ancila Ricci bikin lagu di Pantai Losa. Itu betul. Jadi hampir didapat, itu hampir nasional sebenarnya. Tapi sayang tidak digelubungkan terus jadi sebuah ini yang ini. Itu lagu menggambarkan betul kota Makassar loh. Pantai Losarinya, makanannya, dijanjikan di mana-mana. Saya pernah main dalam warna jazz di Marimor, ya. Lagu itu orang suka juga.
dengan warna funk, tapi pesannya sampai loh. Sayang sekali lagu itu agak jarang dimainkan lagi, jadi tenggelam lagi. Nah itu barangkali Itu Gian ya, masterpiece sebenarnya. Gian kita harus cari seperti itu, karena kalau kita hanya berputar dengan kreasi-kreasi musik yang umum saja, tapi tidak ada yang meledak gitu kan. Tidak perlu banyak sebetulnya. Sama dengan lagunya di Kempot kan cuma 1, 2, 3. Misalnya lagu Ambon tiba-tiba muncul bocok-bocok. Ini orang yang seperti Andi Manggara tadi, gerakannya ikut semua, goyang mau mere apa. Ya kan? Saya kemarin lagi bikin tapi nggak tahu, putus tengah jalan. Gandram Bulo itu mau bikinkan suatu irama yang bagus, tapi dengan gerakan-gerakan yang jenaka, tapi belum ketemu sampai sekarang. Nah, apa pesan terakhir dari acara kita dari Gian? Menyimak ya dari berbagai soal kita di malam ini, menurut saya memang ada beberapa poin yang mesti jadi pertimbangan. Yang pertama memang kita mesti sepakat di poin bahwa musik di Sulsel ini, Makassar, mesti ada standarisasi. Karena Didi Kempot itu lahir sudah melewati batas standarisasi yang memang sudah menjadi baku buat kita di Indonesia. Nah yang jadi soal, kita di Makassar, seperti Pak Andi bilang tadi, lagu Duduk di Pantai Losari, itu berhasil secara karya cipta, tapi belum tentu berhasil dari segi yang lain. Aransemen, gimmick yang dibuat setelah itu sehingga mendorong dia tetap bisa ada di atas. Saya pikir kita belum sampai ke arah situ. Kita masih sampai di ranah lagu itu, bahwa lagu ini bisa buat viral, bisa sampai go nasional. Tapi kita tidak melakukan apa-apa setelah itu. Kita tidak bersatu untuk mendorong ini. Itu satu, standarisasi, termasuk standarisasi yang tadi dengan Cuk bilang masalah pengamen, musisi dan lain sebagainya. Sebenarnya kita sudah kebagian jatah buat standarisasi itu. Saya sudah ditelepon di tahun 2020 sama Mas Tamam Hussein dengan Andy Job dari Jakarta. Kebetulan karena saya pemegang salah satu sertifikat profesi juga dari London, jadi dia telepon saya untuk bagaimana itu Makassar bisa tersertifikasi musisinya. Tapi sertifikat ini lebih ke profesi. Setidaknya ada pegangan dulu buat teman-teman bahwa mereka sedang bergelut di profesi, bukan di hobi yang dibayar. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi ketika mereka tersertifikasi, maka mereka menjadi sebuah profesi yang dibawa Kementerian Tenaga Kerja. Lebih seperti itu. Bukan lagi hobi yang dibayar. Saat ini kan kalau Ika main ya ini hanya hobi yang dibayar. Hobi yang jadi profesi. Tapi kalau pemerintah, pengakuan itu lahir dari pemerintah, maka itu menjadi profesi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menyimak pembahasan kita ini memang perlu ada sistem yang sistematis, baik itu digodok dari Papri maupun dari luar Papri, yang memungkinkan semua orang yang bersinggungan di sistem itu bisa menjadi sesuai apa maunya. Karena kita belum menyediakan sistem itu. Nah, di Papri memang di program-program kita sudah bikin program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, apa aja? Nah, di dalam industri ini, untuk menggesek manusia, itu batu geseknya manusia juga. Makanya butuh kompetisi, seperti Pandi bilang tadi. Nah, kompetisi ini kita bikin berjenjang. Ada kompetisi yang usia dini, usia senior. Kemudian ini mesti berjenjang. Ada kompetisi tahunan dan lain sebagainya, kompetisi nyanyi dan lain sebagainya. Nah, habis itu setelah itu apa? Nah, kita butuh apresiasi. Karya tanpa apresiasi, maka dia tidak akan jadi apa-apa. Karya dan pemain musiknya butuh diapresiasi. Maka ini bagian dari program yang akan kita jalankan. Kenapa? Sampai detik ini, Sulawesi Selatan itu belum bikin satupun ajang anugerah musik, penghargaan untuk insan musiknya. Jadi, omong kosong kalau kita bilang, saya mengapresiasi ini musisi senior. Lah, dalam bentuk apa apresiasinya? Tidak bisa begitu. Apresiasi mesti ada dalam bentuk karya. Nah, karya itu mesti kita dorong. Nah, jadi kita di Papri memang mendorong itu. Anugerah musik Sulawesi Selatan. Yaitu ajang anugerah penghargaan musik, baik itu insan musik yang aktif maupun yang sudah tidak ada, untuk memberi mereka apresiasi. Dengan ini, maka generasi-generasi yang lahir, anggaplah kayak Baine ini lahir, mereka ada semacam target janji gitu. Bahwa ketika dia berkarya, mereka akan diapresiasi oleh kampungnya. Mereka diapresiasi oleh pemerintahnya, diapresiasi oleh teman-teman musisinya. Nah, ini yang belum kita dapatkan di Makassar. Oke. Kita belum dapat itu. Iya. Jadi saya pikir standarisasi dan sistem ini yang mesti kita bangun dengan Cuk. Oke, terima kasih. Gian. Terakhir sama Andi Manggara tadi,
kalau kita bicara memang tentang perkembangan musik ya di Makassar ini, oh barangkali kalau menurut saya harus ada yang endorse. Jadi kalau Anda bilang tadi, misalnya lagunya di Larici itu, Aci Larici mengenai Pantai Losari, kalau menurut saya karena tidak banyak orang mengendorse itu. Kalau ada yang mengendorse kan lebih cepat, ya, gitu. Oke. Lagu Stevie Wonder Happy Birthday kan sampai sekarang kan masih ada terus karena semakin terus. Jadi ada memang kita juga itu yang saya bilang harus ada kelompok-kelompok masyarakat yang yang care dengan persoalan ini. Dan nanti dalam diskusi kita undang pemerintah, kita undang DPR. Oke, terima kasih Andi Mangara, terima kasih. Terima kasih. Ika, Gian, Wi. Kita tutup acara ini dengan lagu dari Baile Musik. Lagunya, saya tadi minta lagunya supaya kita lagunya ini kita tidak bersembunyi. Judul lagunya dia minta Bukalah Topengmu. Ayo, silakan mainkan. Tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar ku lihat warnamu, kan ku lihat warnamu. Kau dapat cerahkan aku, kau dapat buatku berseri, kau dapat buatku mati, kau dapat hitamkan pelangi, tapi ku dapat melangkah pergi. Bila kau tipu aku di sini, ku dapat melangkah pergi. Ku dapat hal itu, tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar ku lihat warnamu, kan ku lihat warnamu.